Tuhan memberikan penglihatan, bukan hanya air saja, tetapi tanah-tanah yang bergerak, ya. Bahkan ada gedung dia berjalan. Ya, apa ini Tuhan? Jadi saya melihat peretakan-peretakan. Saya melihat juga bagaimana tanah berjatuhan, ya, seperti longsor, ya. Saya melihat air, saya melihat gedung-gedung tadi yang berjalan, ya. Apakah ini bandang atau tsunami atau bagaimana, ya? Nah, saya melihat bagaimana tanah itu terbelah, retak-retak semuanya. Itu yang diberikan penglihatan, ya. Dalam pesan ini Tuhan menghimbau dan mengingatkan kita supaya tetap berdoa dan berjaga-jaga, terkhusus bagi wilayah-wilayah, ya, Samosir. Nah, Samosir berdoa, Toba juga berdoa, ya. Samosir, Toba berdoa, Tanah Batak terkhusus berdoa, Jabodetabek berdoa, dan Bangka Belitung. Tuhan katakan, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Samosir, Toba, Jawa Barat, Jabodetabek, Bangka Belitung kembali Tuhan ingatkan untuk lebih bersekutu lagi di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi semua Tuhan beritahukan bagi kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya membangun hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan, ya. Supaya selalu berseru-seru di dalam nama Tuhan. Nah, di dalam kita berseru-seru, kita juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa yang di sorga. Karena tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Kita buka dulu dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, ya, sampai 23. Saya akan bacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi bukan setiap orang yang berseru-seru yang akan masuk kepada kerajaan sorga. Tidak setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, tolong kami. Tuhan, Tuhan, ini aku anakmu. Tidak semua orang yang berseru seperti ini yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan kehendak Bapa di sorga, merekalah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa-apa saja kehendak Bapa di sorga, lakukan. Segala apa yang benar, itulah kehendaknya, ya. Datang dan bersekutu memuji Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan, maka itulah kehendak Bapa yang di sorga. Kita lanjut. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, mereka berseru, Tuhan, bukankah kami, Tuhan, bernubuat demi namamu, katanya, mengusir setan demi namamu juga, Tuhan, dan membuat mujizat demi namamu. Kira-kira seperti itulah, ya. Nah, kalau mereka yang bernubuat mengusir setan dan membuat mujizat demi nama Tuhan, maka mereka itu secara pandangan manusia sudah seorang hamba yang benar-benar Tuhan jamah, Tuhan urapi, benar-benar luar biasa Tuhan pakai, benar, ya. Tetapi pada akhirnya Tuhan sampaikan apa kepada mereka? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Jadi tidak ukuran seorang penubuat, tidak ukuran seseorang yang dipakai di dalam
pembuat mujizat. Tidak ukuran seorang yang mengusir setan semuanya di dalam nama Tuhan. Itu tidak ukuran bagi keselamatan, ya. Jadi jangan saudara merasa, oh dia penubuat, oh dia membuat mujizat, ya, oh dia mengusir setan. Itu tidak ukuran kalau mereka itu berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak ukuran kalau mereka itu bisa masuk surga, ya. Karena itu sesungguhnya adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Tetapi kenapa Tuhan berfirman, tetapi pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu. Aku akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa Tuhan katakan demikian? Karena banyak mereka yang telah mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Beberapa waktu lalu saya melihat ada video, judulnya keren, ya. Judulnya apa? Si Pembuat Mujizat, ya. Tiba-tiba hati saya tersentak, saya kaget, ya. Apa ini Tuhan? Ya. Dan kegeraman ada di sini. Siapa si pembuat mujizat? Tuhan, bukan manusia. Ya. Manusia hanya dipakai sebagai alatnya. Sehingga mujizat itu pun dinyatakan. Namun si pembuat mujizat bukanlah manusia. Ya. Yang seharusnya itu diselidiki, itu dicek. Membuat judul saja pun harus berhati-hati. Jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Di situ saya mau berteriak, ya. Tuhan, bukankah Engkau si pembuat mujizat, ya? Dan saya melihat bagaimana manusia mengeluh-elukan Dia. Bukan saya merendahkan hamba Tuhan ini, tidak. Tetapi saya mau saudara menyelidiki hati saudara juga, ya. Di saat ada seorang hamba yang benar diurapi oleh Tuhan, saudara bisa melihat, saudara mengejar Tuhan kah atau mengejar mujizat datang kepadanya? Kalau mengejar mujizat datang kepadanya, namun saudara mengabaikan bagaimana hubunganmu ke Tuhan, saya sampaikan, ya, sia-sia. Itu adalah hal yang sia-sia, yang tanpa saudara sadari, ya. Saudara hanya mengejar, ya, kesembuhan secara jasmani hanya untuk kenikmatanmu saja, hanya untuk pembebasanmu secara jasmani saja. Yang seharusnya ada perenungan yang besar dalam diri saudara. Jangan jadikan seorang hamba yang diurapi Tuhan seperti dukun, ya. Jangan samakan kedatanganmu kepadanya dengan kedatanganmu menjumpai dukun. Untuk apa? Mujizat dari dukun juga mujizat palsu kesembuhan, ya. Dukun juga bisa melakukan hal yang sama, ya. Jadi selidiki hati saudara di saat mencari hamba yang Tuhan urapi atau yang dipakai Tuhan. Apakah ada kemuliaan Tuhan di dalam hatimu? Atau mencari Dia hanya semata-mata untuk mujizat kepada jasmanimu saja, tanpa engkau memohon mujizat secara rohani? Saya sampaikan kepada saudara, ya. Kalau kesembuhanmu secara jasmani hanya memisahkanmu dari Tuhan, bagus seperti itu keadaanmu. Supaya apa? Engkau berseru-seru dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Tetapi alangkah lebih baiknya engkau sembuh secara jasmani, terlebih secara rohani. Karena kesembuhan secara jasmani tidak menjamin engkau memperoleh keselamatan. Tetapi secara rohani, maka itu sudah jaminan engkau masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena kesembuhan secara jasmani adalah sementara. Semuanya itu akan binasa, semuanya itu akan lenyap, ya. Saya melihat bagaimana orang-orang berbondong-bondong bawa botol aqua, ya. Wow, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa ini Tuhan? Apakah semua ini berkenan di hadapan-Mu? Apakah Engkau berfirman atas itu Tuhan? Jadi perhatikan, ya. Kesembuhan-kesembuhan itu diperhatikan. Sebagai hamba Tuhan juga harus memperhatikan, harus terlebih menerapkan firman kepada orang-orang yang didoakan, ya.
di saat saya mendoakan orang sakit. Yang terlebih saya doakan atau saya seringkan, saya mengabaikan penyakitnya itu dulu. Tetapi saya melayani dia. Hatinya bagaimana? Kepada Tuhan, kepada sesama. Harus dibereskan dulu. Untuk apa dia sembuh kalau hatinya tidak beres? Ya. Untuk apa saudara mendapatkan mujizat secara jasmani, namun hatimu tidak mengampuni sesamamu manusia? Hati-hati, ya, dengan kesembuhan yang kau terima. Kalau tidak ada ucapan syukurmu dan tidak ada pertobatanmu, maka itulah yang akan menjerumuskanmu, ya. Jadi hati-hati. Jadi saya bersedih kalau melihat, ya, praktek-praktek yang katanya hamba Tuhan ini jadi aneh-aneh, ya. Ada yang meletakkan sepatunya, ya, nyuruh orang mencium sepatunya. Ini hamba Tuhan yang besar ini, yang katanya hamba Tuhan lah dulu saya katakan, ya. Karena kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, maka hidupnya berpadanan berpautan penuh kepada Tuhan, ya, sudah akan mematikan kedagingannya ini. Itulah kalau hamba Tuhan yang sesungguhnya, ya. Nah, ini meletakkan sepatu di atas meja, ya, dan menyuruh orang untuk mencium sepatunya. Dan banyak orang percaya. Apa itu? Sekalipun nama Tuhan yang dibawakan, ya, hati-hati. Penyesat juga mereka datang dengan membawa nama Tuhan, bukan nama ilah-ilah lain. Ya, penyesat itu datang dengan membawa pengajaran firman Tuhan. Penyesat itu datang dengan membawa nama Tuhan. Tetapi dari mana kita melihat? Dari buahnya, ya. Masakan sepatu ditaruhkan di atas meja, disuruh cium-cium sepatunya, ya. Bisa sembuh? Ada yang bisa sembuh. Tetapi sekarang menjadi pertanyaan, siapa yang telah memperbudak? Ya. Jadi saya katakan kalau praktek-praktek itu sudah aneh-aneh, ya, hati-hati. Ya, di Afrika disuruh makan rumput, ya. Ada lagi diinjak perutnya, ya, hamil itu. Ada lagi disuruh minum bensin. Apa ini? Kalau kita percaya kuasa Tuhan karena Dia telah bekerja dalam rohnya, cukup topang tangan saja, ya. Ada lagi sampai membuat tangki air besar, ya. Sehingga siapapun yang tidak mengenal Tuhan pun, ya, yang tidak mengenal Mesias, yang tidak mengenal juru selamat, ya, mereka pun datang berbondong-bondong, ya, membawa tempat airnya, buka keran, ya, isi. Seperti air-air apa itu yang mereka isi, ya. Akhirnya apa? Air yang mereka bawa itu mereka jadikan seperti jimat. Ini sudah salah di hadapan Tuhan. Ini praktek yang salah di hadapan Tuhan. Yang seharusnya mereka yang datang mau disembuhkan, seringkan firman Tuhan, kasih waktu, ya, kumpulkan mereka. Kalau mereka tidak mau, ya, biarkan pulang. Firman ini dulu yang terlebih penting. Kalaupun air itu kita pakai sebagai wadah untuk diminumkan, ya, tetapi jangan air itu menjadi diberhalakan, ya, karena akhirnya banyak orang tidak ketemu hambanya itu pun, ya. Buka keran itu, terus isi airnya, bawa pulang ke rumah, ya. Nggak beda loh dengan apa yang saya lihat di daerah saya, ya. Ada mata air, namanya mata air Sisingamangaraja. Jadi orang sering kali ke sana. Oh, airnya sangat jernih karena saya pernah lihat, ya. Saya pernah datang ke sana, itu dibuat petak. Oh, jernih sekali dan wangi airnya ini, ya. Nah, tetapi orang datang loh ke sana bawa air itu. Orang itu siapa? Yang pergi ke dukun. Dukun bilang,
ada air di sana. Bawalah itu, ambil airnya, bawa ke rumahmu. Nanti di saat mau minum bilang seperti ini. Minum. Gak ada bedanya toh. Ya. Jadi jangan mengejar mujizat secara jasmani, tetapi kejarlah mujizat secara rohani. Karena mujizat secara jasmani tidak menjamin engkau untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mujizat secara rohani akan menjamin hidupmu masuk ke dalam kerajaan sorga. Di saat engkau pegang teguh mujizat itu, di saat engkau tetap setia dan taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Makanya ini pentingnya kita untuk peka dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Di sini pentingnya kita untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Ya. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Makanya Tuhan berfirman di sini, "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Waktu pertama sekali saya membaca ini, saya merasakan kekecewaan Tuhan itu yang begitu besar, ya. Karena apa? Sudah banyak penubuat palsu, ya, yang hanya menubuatkan apa? Kesenangan, kenikmatan. Jangan takut, Tuhan memberkati kita, ya. Banyak penubuat-penubuat yang memprediksikan segala sesuatu, ya. Yang katanya zaman ini masih anteng-anteng saja, ya. Ada lagi yang menubuatkan, ya, ini Tuhan memberi perpanjangan waktu 9 tahun katanya. Kapan Tuhan sampaikan demikian? Ya. 9 tahun. Berarti 2000 berapa nih? 2033. Ini 2024 tambah 9 2033. Wow. Saya sampaikan kepada saudara, sekalipun dunia berjalan saat itu, ya. Tetapi lihatlah, apakah masa itu, tanda bilangan itu belum digenapi? Ya. Ini 9 tahun lagi katanya. Masa senggang yang diberikan. Jadi masa berikutnya masa apa? Kedatangan Tuhan seperti itu, ya. Nah, jadi kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Mau itu 2030, 33, 35, 2050 gak ada yang tahu. Tapi setidaknya kita harus melihat zaman, ya. Kalau saya sampaikan kepada saudara, saya sarankan kepada saudara, ya, supaya ini saatnya saudara harus bisa hidup mandiri, ya. Persiapkan segala sesuatu agar di saat peraturan itu telah tiba, saudara telah ada persiapan sandang dan pangan. Itu, ya. Karena 9 tahun lagi, ya, tambah ke 2023 lah dulu, berarti 10 tahun. Ya, sementara 2023 itu sudah diumumkan. Apa iya 10 tahun lagi, 10 tahun ke depan 2023 itu masih belum diberlakukan, ya. Makanya kita harus bisa juga memakai akal budi. Kalau peraturan itu sudah ditetapkan, apa iya butuh waktu yang sangat lama? Mengganti uang saja kan cepat, ya. Satu contoh, tahun ini uang diganti dengan gambar yang berbeda kan cepat saja. Ini saja sudah mau 2 kali loh, baru dalam setahun, ya, bentuk uang kita berbeda. Nah, apalagi untuk penyatuan itu? Apa iya menunggu 2033? Ya, berharaplah, berdoa supaya itu belum diterapkan sampai 2023. Seharusnya kita melihat signal-signal mereka, ya. Bagaimana mereka berbicara. Siapa mereka? Penguasa-penguasa dunia. Jangan buta, makanya ini yang harus kita lihat. Pemberitaan-pemberitaan seperti ini yang harus kita lihat. Jangan asik-asik saja buka video-video yang buat Anda, saudara, ketawa-ketawa, ya. Atau yang sudah mengenakan pikiran hati, menenangkan seperti itu, ya. Buka berita-berita, ya. Lihat bagaimana mereka sudah kasih signal melalui film, melalui berita. Sudah mulai dibukakan apa rancangan-rancangan mereka yang akan diterapkan kepada bumi ini. Siapa mereka? Penguasa-penguasa dunia. Makanya jangan dininabobokan, ya. Mau kapan pun itu,
Saya sampaikan kepada saudara dari sekarang persiapkan. Karena kalau 2033 saudara mempersiapkan itu, ya, terlambat sudah. Ya, jangan sampai terlambat, itu aja tepatnya saya bilang. Jangan sampai terlambat. 9 tahun lagi, ya. Nah, ada lagi yang menyampaikan, ya, aset-aset akan semakin mahal di tahun sekian-sekian katanya. Saya katakan kepada orang yang menyampaikan, oke, bisa saja itu terjadi, aset mahal. Masalahnya, apakah uang tunai masih berjalan? Nah itu, kalau uang tunai masih berjalan, luar biasa. Tetapi bagaimana kalau di saat aset itu memang mahal, tetapi kita tidak bisa lagi membeli dan menjual tanpa tanda itu? Percuma, sia-sia, ya. Makanya pentingnya kita untuk benar-benar peka untuk mengenal akan roh. Ya. Lihat segala berita, ya. Siapkan segala sesuatu. Siapkan, ya. Kalau saran saya, bukan hanya saran saya, tetapi saya berbicara kepada saudara di dalam roh yang memenuhiku setiap waktu, yaitu Roh Kudus, ya. Dari saat ini persiapkan segala sesuatu secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu yang ada, ya. Karena untuk mempersiapkan hal itu bukan hal yang gampang, saudara. Mental harus saudara persiapkan, ya. Tenaga pun harus saudara persiapkan. Coba saudara berpikir, bagaimana supaya kita bisa makan dan minum tanpa membeli dan menjual, ya. Bukan saya khawatir akan hidup, tidak. Tuhan akan memberkati, saya percaya. Tetapi Tuhan memberkati di dalam apa? Perintahnya. Di saat kita taat akan perintahnya, ya. Coba lihat, 2 minggu yang lalu saya sampaikan bagaimana, ya, nabi-nabi palsu mereka bernubuat, ya, perang tidak akan melanda. Tuhan berfirman perang tidak akan melanda, kelaparan tidak akan melanda. Tetapi Tuhan berfirman, apa yang Tuhan katakan? Saya baca sekali lagi supaya saudara berpengertian dan bisa membedakan suara kenabian yang benar dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan, ya. Yeremia pasal ke-14, ya. Saat itu kesusahan pun akan terjadi, ya. Nah, kita baca dari Yeremia pasal 14 ayat ke-13. Lalu aku berkata, siapa di sini? Yeremia pastinya, ya. Aduh Tuhan Elohim, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka? Apa yang dikatakan nabi itu? Kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Itu kata nabi itu. Nah, seolah-olah Tuhan berfirman kepada mereka. Tetapi apa jawab Tuhan? Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Nah, bagi penubuat palsu ini, ya, apa yang diberikan ganjaran, ya? Kita baca di ayat 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa
yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Jadi sebagai umat Tuhan yang kudus, jangan hanya senang dengan nubuatan-nubuatan yang hanya karena rekaan hati para nabi-nabi yang menubuatkan nubuat-nubuat palsu. Jangan senang dengan nubuatan yang mengenakan telinga. Ini akhir zaman, ya. Sejarah berulang. Masa kesusahan akan tiba. Saya sampaikan kepada saudara, apa yang disampaikan dalam Yeremia pasal 14 ini akan terjadi di hadapan kita. Kelaparan dan sampar itu akan terjadi. Oleh karena itu persiapkan hidup saudara, ya. Jangan saudara merasa perang ini akan semakin surut, ya. Saatnya semua akan terpicu untuk berperang. Bahkan saya sampaikan kepada saudara, ya, kota suci, ya, Israel sendiri, ya, itu pun akan lemah nantinya. Oleh karena itu, berjaga-jaga, jangan merasa engkau hebat. Itu yang pernah Tuhan sampaikan kepada saya. Jikalau ada masanya, Israel akan lemah, ya. Tetapi di sanalah Tuhan akan menyatakan, ya, menyatakan dirinya. Karena sesungguhnya Tuhan mengasihi sekalipun bangsa itu, ya, pelacur di hadapan Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka menduakan Tuhan, ya. Banyak mereka yang telah mendukakan hati Tuhan sudah dari zaman dahulu. Siapa mereka yang percaya kepada Mesias? Siapa mereka di sana? Tetapi Tuhan sangat mengasihi Israel. Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi saya sampaikan kepada saudara, ya, berdoa dan berjaga-jagalah setiap waktu. Israel saja akan lemah. Itu bangsa yang dikasihi Tuhan, dan bangsa juga yang memberontak di hadapan Tuhan, yang menduakan Dia, yang membuat patung-patung pahatan untuk mereka sembah, ya. Dan itu yang selalu ditumpas. Tetapi sampai detik ini pun kan masih banyak. Ya jangankan di Israel, Indonesia banyak juga penyembah-penyembah berhala, menyembah pohon, menyembah batu, ya, menyembah patung-patung, ya. Saya heran, ya, melihat orang-orang patung saja kok disembah, ya. Jadi kalau kita baca di kitab Yesaya, mereka memahat patung, ya, membuat wajahnya seperti seorang yang molek cakap, ya, yang ganteng istilahnya. Dan mereka menyembahnya katanya, dan menempatkan itu di kuil-kuil katanya. Itu ada tertulis di Yesaya. Cuman saya lupa Yesaya berapa. Nanti saya bacakan, ya. Mereka meletakkannya di kuil-kuil dan mereka menyembah kepadanya. Coba, dari zaman dahulu juga mereka telah membuat patung-patung itu, ya. Mereka telah memahat patung-patung itu seperti wajah seorang lelaki, ya. Coba lihat patung-patung. Kebanyakan patungnya patung apa? Patung laki-laki loh, ya. Adapun patung perempuan itu hanya paling, ya, dewi-dewi, ya, nggak terlalu banyak lah. Patung laki-laki yang banyak, ya. Dan dikatakan ditempatkan di kuil-kuil, ya. Nah, bagaimana Tuhan tidak murka dengan dunia ini? Dan sampai sekarang itu masih ada, ya. Walau di zaman para raja sudah banyak ditumpaskan. Tetapi saudara dan saya,
Janganlah menjadi penyembah patung ya. Nah, bukan hanya penyembah patung, sampai detik ini masih banyak orang yang masih menantikan Mesias, tidak mengakui Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di mana? Israel. Ya. Bagaimana hati Tuhan tidak bersedih? Kepada mereka lah pertama sekali Tuhan berfirman. Ya, di kitab Yesaya itu jelas dilukiskan, dituliskan siapa dia. Dia Raja Damai. Ya. Tetapi tetap manusia tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Ya, dan membuatnya lebih rendah daripada kita dengan menyalibkannya. Wow, ngeri ya. Nah, itu. Jadi sangat ngeri. Jadi tentang nabi-nabi palsu, saya sampaikan kepada saudara, jangan terlalu gampang percaya dengan nubuatan-nubuatan yang hanya mengenakan telinga di akhir zaman ini ya. Dan saudara juga ya, jangan memakai telinga atau hati ini hanya untuk mendengar khotbah-khotbah kemakmuran ya, supaya saudara tidak disesatkan ya. Dan di sini hukum yang Tuhan katakan kepada mereka apa? Mereka pun tertimpa perang dan kelaparan itu ya. Jadi nantinya juga si penubuat-penubuat di zaman ini yang hanya mengatakan, oh kita tidak akan tertimpa kelaparan, katanya kita kan anak Tuhan, Tuhan kita kan besar, Tuhan kita kan dahsyat, Tuhan kita tidak akan mungkin membiarkan. Gimana caranya? Tuhan kan sudah suruh keluar ya. Masalahnya saudara tidak keluar. Di saat peraturan tidak bisa membeli dan menjual, saudara masih tetap di dalam tempat saudara ya. Sementara apa-apa dibeli, air minum dibeli, semua dibeli. Mau beli pakai apa? Ya. Di saat mata uang tunai sudah ditarik, mau beli pakai apa saudara? Dan itu sudah di depan mata saudara. Ya. Sudah di depan mata. Jadi tetap berjaga-jaga ya. Saya akan selalu ingatkan ini supaya saudara ingat, jikalau Tuhan telah berfirman walau melalui tim ini ya, dan melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, Tuhan telah berfirman, bukan Tuhan tidak berfirman kepada kita ya. Dan saya ingatkan, jangan pernah menerimanya ya. Dan selagi Tuhan masih sediakan waktu, ambil bagianmu untuk mempersiapkan segala sesuatu di saat tidak bisa membeli dan menjual. Hidup kita harus tetap survive sembari kita menantikan kedatangan Tuhan. Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang saya sampaikan kepada saudara supaya kita tetap menopang doa. Yang pertama tadi, supaya kita tetap bersiap-siap di saat Tuhan mau datang untuk membawa kita kembali, kita tetap bersiap-siap. Kedua, supaya kita peka dengan suara-suara roh ya. Ketiga, supaya kita tetap kembali berdoa dan berjaga-jaga atas wilayah-wilayah yang Tuhan sebutkan. Keempat, supaya kita tidak menerima tanda bilangan yang akan diterapkan kepada dunia ini ya. Ingat, selagi saudara memiliki segala sesuatu untuk saudara alihkan ke aset yang lain, alihkan itu buat pertanian saudara, buat ladang saudara ya. Selagi masih bisa membeli dan menjual. Karena kalau seperti yang dikatakan yang katanya hamba Tuhan yang lainnya, nanti harganya akan tinggi dan saudara tidak bisa lagi transaksi di sana. Kalau tanpa itu, nah gimana? Sementara saudara tidak ada persiapan dari sekarang. Ya, anggap itu sebagai aset. Seperti itu ya. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Tetap doakan untuk penyelesaian tempat kita untuk beribadah juga ya. Tetap didoakan. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara buat kesetiaannya, supaya tetap teguh di dalam iman, jangan gampang terombang-ambingkan ya. Jangan ya. Kebenaran itu hanya ada di kitab suci. Jadi saudara tidak usah capek untuk pergi ke sana kemari ya, hanya untuk mencari kebenaran. Ada di dalam
kitab suci yang saudara pegang, mau terjemahan apapun itu, ya. Karena itu adalah firman yang diterjemahkan dari kitab Ibrani. Jadi baca saja, ya. Nah, kalau saya sendiri, saya ada beberapa terjemahan yang saya baca, ya. Nah, karena iman kita bertumbuh dengan pembacaan kitab suci. Kuat di dalam praise and worship. Karena di dalam praise and worship akan ada kuasa untuk memulihkan hidup saudara, mengubahkan hidup saudara. Karakter kita akan diperbaharui hari lepas hari. Kedua, ya, tetap kuat membaca firman Tuhan, karena itu harus seimbang, ya. Jangan hanya baca firman saja, tidak menyembah. Jangan hanya menyembah saja, tidak baca firman. Karena banyak juga orang yang suka menyembah tetapi baca firmannya hanya di saat di gereja saja. Jangan, ya. Nah, harus setiap hari persekutuan kita di dalam Tuhan, baca firman, menyembah, ya. Kalau ada yang tidak tahu, saling sharing antara satu dengan yang lain. Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu.
kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Wahyu pasal 12. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Naga dikalahkan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat." Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.